Selamat pagi Pak Orba. Selamat pagi. Halo. Pagi. Halo Pak Orba, pagi. Pagi. Oke, ini agak noise suaranya Pak Orba. Halo. Halo. Halo Pak Orba. Oke, kami coba kembali menghubungi Pak Orba ya, karena suaranya tidak begitu clear di udara pendengar, supaya wawancara kita juga nanti kedengarannya lebih jelas begitu ya, bersama dengan Pak Orba Kaima, Ketua Panitia Pemilihan Wakil Bupati Ende. Bagaimana update proses pemilihan Wakil Bupati Ende sampai dengan saat ini? Halo Pak Orba. Selamat pagi. Iya, selamat pagi, ini sudah lebih jelas Pak Orba. Oke. Oke. Maaf, saya lagi di luar daerah nih soalnya. Oh, lagi di luar daerah, lagi bertugas begitu ya? Iya. Setelah menyelesaikan tugas di tahapan verifikasi kemarin, boleh diupdate kembali untuk pendengar kita ini bagaimana hasil verifikasinya nih Pak Orba untuk kedua calon wakil bupati kita. Baik, terima kasih De Caroline. Selamat pagi pemirsa RRI ND di acara Lintas Pagi. Untuk diketahui bahwa sejak pemasukan administrasi dari kedua kandidat sejak tanggal 18 Oktober kemarin, maka selanjutnya itu memasuki tahapan verifikasi dan klarifikasi berkas kedua kandidat, dan waktu yang diberikan itu sampai dengan tanggal 1 kemarin ya, tanggal 1 November. Dan kemudian setelah panitia melakukan klarifikasi di berbagai instansi terkait, maka kesimpulannya bahwa berkas yang ada itu sudah dinyatakan lengkap. Oke. Sehingga direncanakan tanggal 5 November ini, pimpinan DPRD atas usulan dari panitia pemilihan mengeluarkan surat keputusan pimpinan DPRD terkait dengan calon wakil bupati untuk dipilih pada paripurna nantinya pada tanggal 11 November rencananya. Kemudian tanggal 9 November itu langsung dilakukan paripurna pengumumannya. Paripurna pengumuman terkait dengan calon wakil bupati. Itu harus diumumkan di dalam paripurna, sekalian penarikan nomor urut calon. Itu direncanakan tanggal 9. 9 Desember ya? Oke. Gimana? 9 Desember terus, itu ya? Oke. Kemudian tanggal 10 November itu langsung memasuki pemaparan visi misi yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Ende ya 2019-2024. Kemudian besoknya tanggal 11 itu langsung proses pemilihan wakil bupati. Semuanya lewat acara paripurna. Caroline. Di bulan informasinya. Ini semuanya di bulan November ya Pak Orba ya? Semua di bulan November, mulai dari rangkaiannya itu 9, 10, 11 itu semuanya rangkaian paripurna semua itu. Oke, nah ini kalau dari panitia pemilihan sendiri ya, ini agar tidak terkesan juga di luar sana masyarakat begitu ya, publik, bahwa tidak terkesan ini hanya main-main atau semacam formalitas seperti itu Pak Orba. Ini apa yang menjadi fokus perhatian dari Panmil saat ini terkait dengan persiapan-persiapan tadi nih Pak Orba? Baik, pertama kita akan meminta supaya sekretariat menyiapkan ruang untuk berbagai media massa, ya, terutama juga teman-teman RRI akan diundang resmi untuk meliput secara langsung, terutama pada kegiatan pemaparan visi misi yang terkandung dalam RPJMD dan juga pada saat pemilihan dan pemungutan suara. Itu kita berharap bahwa bisa melibatkan seluruh warga masyarakat Kabupaten Ende terkait dengan proses pemilihan wakil bupati. Kemudian yang berikut, dari tahap persiapan sampai tahap pelaksanaan, kan selama ini kita selalu mengupdate informasi terbaru kepada publik terkait dengan rangkaian kegiatan pemilihan wakil bupati ini. Kita berharap bahwa warga masyarakat bisa ikut aktif untuk ambil bagian ya. Untuk mengikuti secara langsung perkembangan tentang proses pemilihan wakil bupati Kabupaten Ende. Seperti apa partisipasi aktif dari masyarakat ini Pak Orba?
Saat ini kalau dilihat mungkin di media sosial, ada juga di media massa ya, baik media massa ini yang sifatnya online ataupun itu selalu kelihatan mereka mengikuti terus perkembangannya. Makanya kita di panitia pemilihan itu selalu menjaga jadwal yang sudah kita tetapkan itu untuk supaya tidak lagi terlalu banyak bergeser ya, ini De Caroline. Itu salah satu cara untuk membuktikan bahwa panitia tidak berusaha untuk bermain-main dengan proses yang sudah kita tetapkan ini. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi ini selain dari penetapan jadwal ya supaya tidak bergeser, partisipasi publik tadi juga ini sangat penting begitu ya. Artinya kita saat ini juga tinggal menunggu 3 tahapan begitu ya hingga proses pemilihan ini ya di bulan November ini. Nah mungkin ada himbauan juga sehingga proses politik ini tidak ada hambatan dan halangan, Pak Orba. Apa yang menjadi harapan dari Panmil ya? Yang pertama kita berharap teman-teman yang tergabung di dalam partai koalisi, karena selalu kita melibatkan setiap kali tahapan yang panitia pemilihan lakukan, itu dengan maksud bahwa agar semua proses kemudian hasil daripada proses pemilihan ini ya mudah-mudahan tidak ada yang melakukan komplain, terutama teman-teman koalisi. Dengan demikian maka keabsahannya, akuntabilitasnya itu bisa kita jaga bersama-sama. Nah, komunikasi yang dilakukan selama ini saya kira sudah cukup. Semua tahapan itu kita informasikan kepada teman-teman koalisi. Itu bermaksud bahwa kalau ada masalah-masalah yang menurut pertimbangan teman-teman koalisi itu harus disempurnakan, kita berharap bahwa itu mereka bisa informasikan kepada panitia pemilihan, sehingga kita cepat melakukan proses penyempurnaannya. Nah, beberapa kali memang sudah dilakukan, bagaimana meminta klarifikasi ke pengadilan negeri terkait dengan tidak memiliki tidak pilot, itu juga harus diklarifikasi, dan itu semua kita lakukan dengan pengadilan negeri di Surabaya sini. Kemudian ke Kementerian Dalam Negeri juga teman-teman sebagian itu melakukan klarifikasi, terutama ke Kementerian Dalam Negeri, CK, Dirjen Fasilitasi Kepala Daerah, dan DPRD. Nah itu semua dengan tujuan bahwa untuk meyakinkan terutama teman-teman koalisi dan warga masyarakat Kabupaten ND bahwa proses yang dilakukan itu sudah sesuai dengan regulasi yang ada. Oke, sesuai dengan regulasi. Apakah ini berarti juga bahwa sejauh ini tidak ada masalah begitu dengan koalisi seperti komplain yang Anda maksudkan tadi begitu Pak Orba? Saya kira sejauh ini sampai dengan tahapan pengumuman sementara ya tentang kelengkapan berkas. Kan kemarin teman-teman tanggal 1 itu sudah mengeluarkan surat pemberitahuan kepada kedua kandidat, tembusannya kepada partai koalisi, dan sampai hari ini syukur bahwa belum ada komplain dari teman-teman koalisi terkait dengan dua kandidat kita ini. Maka kita berharap sampai dengan tanggal 5 itu ada terbitnya surat keputusan dari pimpinan DPR tentang calon tetap dari wakil bupati, kemudian dilanjut tentang 9 dan proses tahapan paripurna pengumuman calonnya. Kita berharap bahwa tidak ada lagi masalah ya, sehingga kita bisa berlanjut terus sampai dengan tanggal 11 nantinya. Kira-kira seperti itu deh, Carolina. Oke, tapi kalau setelah tahapan verifikasi ini apakah masih ada kesempatan untuk perbaikan kelengkapan data dari kedua calon ini Pak Orba, atau ini sudah fix semua nih? Setelah tanggal 5 berarti kita berharap sudah itu batas terakhir ya. Masih ada kesempatan lagi berarti ya? Ya, sampai tanggal 5 sebelum terbitnya surat keputusan dari pimpinan DPRD terkait dengan calon ini wakil bupati nantinya. Jadi sebelum tanggal 5 masih diberi ruang lah untuk perbaikan yang sifatnya bukan hal-hal yang substansi ya. Oke.
Oke, baik, ini benar-benar lancar begitu ya Pak Orba, sampai pada paripurna pemilihan nanti begitu ya, kita bisa mendapat wakil Bupati ND yang akan mendampingi Bupati kita Pak Jafar nanti Pak Orba. Iya, siap Karolina. Mudah-mudahan kita juga berharap doa dari seluruh warga masyarakat Kabupaten ND sehingga proses berjalan lancar. Karena sudah 1 tahun 2 bulan lah masyarakat menanti ya. Terpilihnya wakil bupati, dan kita berharap tidak ada hambatan, tinggal menunggu hari H saja tanggal 11 ini, kira-kira begitu. Okay. Setelah terombang-ambing cukup lama begitu ya, Ari kita. 1 tahun 2 bulan lah. Baik, Ari tanggal 11 nanti kita akan tahu hasilnya seperti itu. Oke, terima kasih Pak Orba, selamat pagi, salam sukses selalu. Selamat pagi, Karolin, salam sehat, selamat melanjutkan tugasnya. Siap, baik. Selamat pagi, ya. Ya, Orba,